Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Walaupun sekarang sudah siang, tapi tetap harus pagi. Karena pagi biasanya masih semangat. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa semangat. Tepuk semangat. Baik, sebelum kita mulai berdoa dulu ya, seperti biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ngecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Yunengsi, terus satu aja ya? Berdua. Yunengsi dan Firly. Oke, nggak apa-apa. Kenapa nggak masuk? Sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, bisa terbiasa bergabung lagi dengan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, cek dulu ada kotor nggak di sekitar kalian? Nggak ada ya? Oh iya, bagus lah berarti. Tidak ada yang kotor, alhamdulillah. Berarti belajarnya akan nyaman. Seperti biasa, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan apa saja KD dan indikator pada pembelajaran hari ini. Ya, masih sama dengan indikator pertemuan yang pertama, yaitu kompetensi dasar menganalisis permasalahan tenaga kerja dalam pemulihan ekonomi, kemudian menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja keseluruhan kerja, kemudian menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja, kemudian menganalisa masalah tenaga kerja Indonesia, keempat menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian menjelaskan sistem upah dan pengangguran, kelima menemukan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pengembangan ekonomi melalui berbagai sumber belajar, yang ketujuh menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar. Yang kemudian keempat-empatnya itu menyajikan hasil analisis masalah tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nanti dalam bentuk kalian mempresentasikan proyek. Kemudian menyajikan hasil analisis masalah tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui media lisan dan tulisan. Nah, kemungkinan nanti akan Bapak berikan LKS, lembar kerja siswa yang dikerjakan berkelompok. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu aspek religius, yaitu menghayati mengamalkan agama yang dianutnya. Kemudian aspek sosialnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif. Kemudian pengetahuannya dengan metode PJBL, ya, dengan PowerPoint juga dan video, ya, dan kalian dapat mengerjakan soal-soal yang akan dapat nilai minimal KKM. Kemudian dapat berpikir kritis dan kreatif. Aspek keterampilannya yaitu kalian dapat setelah mengamati video masa pelajaran di Indonesia, peserta didik dapat menganalisa masa pelajaran di Indonesia. Kemudian diharapkan aktif nanti dalam pelajaran, membuat proyek dan mempresentasikan, dan yang ditulis guru dapat mempresentasikan hasil proyeknya. Apa saja yang dinilai? Yang pertama sikap, ya. Kemudian tekniknya observasi, ada nanti beberapa penilaiannya. Kemudian aspek pengetahuan, yaitu tes tertulis, ada soal uraiannya, nanti mungkin di LKPD juga atau di LKS. Kemudian keterampilan, yaitu nanti kita diskusi, terus ada kelompok produk. Instrumennya itu lembar kerja siswa, rubrik pengamatan
mata diskusi dan presentasi dan lebih penilaian produk. Dan nanti di akhir pembelajaran kalian juga kita akan refleksi. Sudah Bapak siapkan refleksi pelajaran dari pertemuan pertama dan kedua. Baik, selanjutnya kita bagi kelompok dulu. Ya. Atau sudah dikelompokkan ya? Oh sudah. Oh iya benar. Berarti dari pas masuk pertama ke kelas sudah berkelompok ya, nggak apa-apa. Kalian berarti berinisiatif ya. Kemudian kalian kerjakan proyek yang lanjutan kemarin. Silakan kalian buka proyeknya atau pekerjaannya, perlengkapannya kalian lanjutkan ya sebelum kalian presentasikan. Ya proyeknya. Oh ini sudah. Jadi sebelum Bapak periksa dulu ya. Ini sebagian besar bagus-bagus proyeknya, warna-warni, tulisannya juga bagus. Ya, tinggal isinya nanti Bapak kalian presentasikan. Iya. Ini ikut yang ini dari ini bukan? Dari kertasnya bukan? Bukannya? Iya. Baik, nanti diusahakan dalam presentasi kalian diberi kesempatan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Jangan lebih dari 15 menit presentasinya. Ya. Karena pembelajaran ini sudah di setting waktu ya, tapi mudah-mudahan sesuai gitu ya. Nanti dalam diskusi nanti setelah kalian mempresentasikan, teman lain yang kelompok lain bertanya ya. Bertanya kemudian dijawab. Pertanyaannya boleh yang berhubungan dengan yang dipresentasikan, ataupun ada pertanyaan lain yang mungkin ya masih berhubungan dengan yang dipresentasikan ya, masih berhubungan yang dipresentasikan tapi tidak masuk ke isinya ya, hanya istilahnya berhubungan saja ya. Jadi tidak harus yang dipresentasikan, karena kalian sudah belajar, kalian sudah literasi ya kemarin pertemuan pertama ya, gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nanyain yang sudah dipresentasikan teman-teman, nggak apa-apa. Baik, untuk yang pertama, Bapak mau dikocok atau dari kelompok 1 atau kelompok 4? Kita dapat kelompok ya? Hah? Mau dikocok? Boleh. Atau mau sweet, gambreng? Apa namanya tuh? Kalau lagi pipa? Hah? Nggak apa-apa. Ayo. Hobi pipa kan permainan tradisional ya? Enggak? So, ketua kelompoknya maju ke depan. Kita mau pipa, siapa yang duluan presentasi? Atau enggak yang kalah yang duluan? Iya, betul? Maju ketua kelompoknya. Ya. Enggak apa-apa. Soal hobi pipa berarti ya. Ya. Kumaha itu hobi lupa. Ya, hobi pipa layung gambreng. Gambreng. Berarti kalah atau menang? Menang. Berarti kelompok 4 terakhir. Kelompok 4 terakhir. Ya, berarti menang terakhir. Om pipa layung gam menang. Berarti kelompok yang ketiga. Dan sekarang sweet. Mana tuh? Hah? Kayaknya mana? Oh ya udah. Ya, kita sambil ingat-ingat permainan
Silakan yang kelompok mau diskusi. Kelompok berapa nih? 4 ya? Kelompok 2 ya? Oke, siap. Silakan maju. Lain memperhatikan. Sebentar ya, mungkin bapak pakai timer juga, biar kalau kelamaan bisa di stop. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek yang kami buat yang berjudul Ketenaga Kerjaan. Dan perkenalkan, nama saya Aprilia Nuraindah. Di sini akan membacakan materi tentang pengertian ketenaga kerjaan dan perkenalkan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nida. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan ketenaga kerjaan. Perkenalkan, nama saya Mary Sukmawati. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya materi yang kedua. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitasnya, yaitu dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terampil. 2. Jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, pekerja tetap. Materi selanjutnya, permasalahan ketenaga kerjaan. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu ada 3. 1. Mengadakan pelatihan tenaga kerja. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal. 3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga diri dan mengajar atau memberi materi pada contoh tenaga kerja. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tepuk tangan dulu dong yang bertanya. Kalau yang presentasi nanti aja tepuk tangannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan sebutin nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Barokah. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan tenaga kerja tersebut? Izin menjawab, dengan program pelatihan calon tenaga kerja dengan mempermudah syarat investasi agar mudah terbukanya lowongan kerja, mengembangkan usaha sektor swasta di daerah-daerah, mengembangkan usaha industri yang dapat kaya. Oke, dua pertanyaan. Masih ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Cukup? Cukup. Baik, ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ininya diambil dulu nanti buat kelompok yang lain. Baik, sedikit Bapak kita luruskan. Cuma sudah benar itu tadi. Di situ presentasinya tentang ketenaga kerjaan, terus permasalahan tenaga kerja dan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan tenaga kerja. Itu untuk kelompok 2. Nah, apakah kelompok yang lain sama dengan kelompok 2? Ya, sama pun tidak mengapa, karena berarti yang kalian dapat semua kalian iklan dari pertemuan pertama dan kedua sama. Siapa tahu ada berbeda. Silakan kelompok berikutnya tadi kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tenaga kerjaan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu pengertian ketenaga kerjaan dan sistem pengupahan yang diberlakukan pada tenaga kerjaan. Perkenalkan, nama saya Miss Barokah akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja dan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitasnya dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Yang kedua, jenis kerja berdasarkan status pekerjaannya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, pekerja tetap.
Upaya yang dilakukan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja ada 4. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan tenaga kerja yang dibarengi dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing atau instrukturnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal. Yang ketiga, mengadakan pelatihan kerja bagi para tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja. Yang terakhir, ada permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang ke-1, rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, persebaran kerja yang tidak merata. 4, pengangguran. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya dari kelompok 4 ya? Kelompok 4 ya? Ya. Itu dulu tuh. Oh, perebutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuraida. Izin bertanya, sebutkan jenis-jenis pengangguran. Oke, izin Jenis menjawab. penganggurannya. Pengangguran, jenis-jenis pengangguran ada 3. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah pengangguran, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Ada lagi? Oke, silakan. Pertanyaannya baru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 3. Izin bertanya, sebutkan contoh dari pengangguran terselubung. Terima kasih. Belum dijawab. Kita tepuk tangan dulu buat Aprilia gitu ya. Silakan. Baik, izin menjawab. Misal dalam perusahaan online shop hanya memperlakukan 2 orang karyawan sebagai admin toko untuk mengelola media sosial, tetapi perusahaan menambah 1 orang karyawan lagi. Dengan demikian, karyawan yang ditambahkan tersebut termasuk pengangguran terselubung. Terima kasih. Iya. Sudah, masih ada yang mau bertanya? Ada? Cukup? Cukup katanya. Maka ditutup. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Jangan ditutup, jangan nanti aja. Bapak sedikit ulas. Nah, yang seperti tadi Bapak katakan bahwa ada boleh beda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau Bapak lihat di sini ada perbedaannya, ada tambahan dari pengetahuan yang kelompok barusan, yaitu sistem pengupahannya. Betul. Tadi yang kelompok pertama ada 4 pembahasan, ditambah lagi jadi 5 di sini. Mungkin dari literasi yang dibaca atau yang dilihat. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Baik, selanjutnya yang tadi berarti kelompok berapa? Ini ya? Ini ya? Mic-nya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan. Saya, Siti Salsabila, akan mempresentasikan materi jenis-jenis tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Saya akan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketenaga kerjaan dan sistem pengupahan yang diberlakukan pada ketenaga kerjaan. Saya Ulan Sri Melati akan mempresentasikan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dana atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitasnya dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik dan tidak terampil. 2. Jenis tenaga kerja berdasarkan struktur pekerjaannya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok juga, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertama, mengadakan pelatihan tenaga kerja yang dibarengi dengan kualitas tenaga kerja ahli sebagai pembimbing atau instrukturnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal. Yang ketiga, mengadakan pelatihan kerja bagi para tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberikan materi pada calon tenaga kerja. Sistem pengupahan yang diberlakukan pada ketenaga kerjaan. 1. Sistem upah berdasarkan waktu. 2. Sistem upah borongan. 3. Sistem upah hasil. 4. Sistem upah bonus. 5. Sistem upah berkala. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Siap, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Silakan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan industri padat karya? Izin menjawab, yaitu perusahaan swasta yang dalam usahanya menggunakan banyak tenaga kerja atau karyawan. Itu ya jawabannya. Jadi industri padat karya itu jadi perusahaan yang banyak tenaga kerjanya, gitu, tenaga karyawan. Lanjut pertanyaan kedua. Tepuk tangan dulu atau ketinggalan tepuk tangannya. Terus pertanyaan kedua ada? Oke, silakan. Seperti biasa, sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Kirana Salsabila. Saya dari kelompok 4. Izin bertanya, seseorang yang diberikan pekerjaan dengan perjanjian digaji di awal pekerjaan dan tidak ditetapkan batas waktu pekerjaan, dalam hal ini penggajian pekerja termasuk ke dalam jenis yang mana? Terima kasih. Di awal diberi apa? Kalau jelas lagi.
Jadi di awal tuh dia mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan pekerjaan kalau ada perjanjian langsung dibayar tanpa ada waktu ya, ya gitu. Jadi tidak ada waktu berapa lama, tapi langsung ditetapkan gajinya atau upahnya. Sebut dengan tenaga kerja apa? Izin menjawab, termasuk jenis penggajian sistem golongan. Oh, ya, penggajian golongan seperti tadi yang disebutkan, sistem upah ya. Tadi sudah dijelaskan sistem upah ya sama kalian yang presentasi ini. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi mau bertanya? Dah? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat yang presentasi. Oke, bisa diambil. Iya, taruh di situ aja, intinya Pak payungnya. Oke, yang terakhir silakan. Apakah sama atau masih ada yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Intan Septia Nugraha, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Luna. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Galila Rasipa. Saya ingin menjelaskan tentang pengangguran. Perkenalkan, nama saya Mauna, ingin menjelaskan tentang jenis pengangguran. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitasnya dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik dan tidak terampil. 2. Jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Pengertian ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa balik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Pengangguran adalah sekelompok orang yang masuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran: 1. Pengangguran terbuka. 2. Setengah pengangguran. 3. Pengangguran terselubung. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salsabila. Apa saja yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia? Izin menjawab. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran.
pengangguran. Jadi ada berapa tuh? Ada 4 ya termasuk tenaga kerja. Sebenarnya masih banyak sih. Cuman yang materi untuk kali ini ada 4. Masih ada lagi? Oh situ ya. Ada penjum tangan kalau perlu. Perkenalkan, nama saya Aida Deli. Izin bertanya, dokter dan guru termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja mana? Izin menjawab, termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Ya, dokter dan guru itu termasuk tenaga kerja terdidik karena dia dididik untuk menjadi dokter ataupun guru dengan proses belajar yang cukup memakan waktu. Baik, masih ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada nggak? Siapa tahu ada yang belum puas. Ya. Pak, misalnya gini, kalau orang sekolah, kemudian dia bekerja setelah sekolah, tapi usianya masih di bawah 15 tahun. Kita ingat pertemuan yang pertama. Jadi angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Tapi dia berarti belum termasuk angkatan kerja, karena dia termasuk pengertian tenaga kerja tadi. Kan yang tenaga kerja, pengertian tenaga kerja mereka yang menghasilkan barang dan jasa gitu. Oke, sudah? Nggak ada pertanyaan? Oke, ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk peserta terakhir atau presenter terakhir di pertemuan materi kali ini. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan proyek yang Bapak berikan. Ya, kira-kira perlu memakan waktu berapa hari ya? Kira-kira kemarin tuh dari ada sekitar 4 sampai 5 hari mungkin ya, gitu. Jadi kalian kerjakan. Nah, setelah presentasi kali ini Bapak memberikan LKS ya. LKS-nya dikeluarkan. LKS-nya yang pekerjaan kelompok ya, silakan dikerjakan LKS-nya ya. Baca petunjuknya di situ ada. Ya, dibaca dulu petunjuknya, di situ ada, kemudian tujuannya, kemudian kalian jawab dengan diskusi. Di situ kalian disuruh menonton video ya. Ya, sekarang boleh. Mandiri saja, mandiri. Kalian boleh sambil lihat video lewat link YouTube, lewat handphone kalian. Gak apa-apa. Silakan buka. Ya dibuka saja, nggak apa-apa kadang-kadang.
Masih banyak waktu, silakan kerjakan saja LKS-nya. Dikencengin aja di volumenya nggak apa-apa, digedein volumenya. Sebentar.
Jadi tonton kerjakan LKS-nya. Ya. Masih ada waktu. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah dikumpulin, mana? Kumpulkan. Ya. Oh, ya. Baik, LKS sudah kalian kerjakan bagian dari evaluasi. Terus untuk soal mandiri sudah. Sekarang masuk ke refleksi. Kita mengingat-ingat dari pertemuan kemarin, kemudian sekarang materi kan materi ketenaga kerjaan. Tapi sebelum itu mau breaking lagi kan? Mau breaking lagi kan?
Siapa yang punya permainan SPG? Pramuka nih biasanya. Siapa yang pramuka di sini? Enggak ada. Paskibra anak juga. Ada nggak? Enggak ada. Paskibra paling banyak tuh. Paskibra sama pramuka SPG-nya. Baik, nggak apa-apa. Untuk refleksi, Bapak punya catatan, ya. Bapak kasih ke kalian, kalian tulis, ya. Kalian tulis apa di sini ya pertanyaannya, ya. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Nah, nanti kalian tuangkan dalam tulisan, ya. Dalam tulisan itu, oke? Silakan kalian isi sebagai refleksi kalian dalam pembelajaran pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Di situ ada pertanyaan, tuliskan kembali apa yang telah dilakukan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Ya, tuliskan sama kalian apa saja ingat yang kemarin. Ya, Bapak ngejelasin apa, terus apa kegiatannya, lihat apa, nonton video bisa. Terus oh beda ya, oh bukan ini pertanyaannya ya. Oh iya salah, bentar, oh nggak ada salinannya Bapak. Baik, pertanyaan, oh ini lebihnya. Nah, ya. Tuliskan apa yang Anda rasakan setelah mempelajari materi hari ini. Ya. Udah tulis. Soal apa yang Anda rasakan. Kalau narasi refleksinya, kalau waktunya cukup bisa ditulis. Ayo pulang.
bisa narasi refleksinya juga ditulis. Karena waktunya masih cukup.
Sudah? Yang narasi refleksinya, oh ya sudah, betul. Ya, dikumpulkan, boleh. Baik, kalau sudah dikumpulkan, mana? Udah pada mau pulang ya? Udah ditungguin sama rekannya ya? Tadi pas Papa buat apa ke belakang, Pak mau bareng kan? Ya tunggu dikit lagi, tenang, masih ada 15 menit lagi. Udah semuanya kumpulin? Udah belum? LKS-nya? Oh, udah ya, tadi LKS udah dikumpulin juga. Baik anak-anak, pembelajaran hampir sudah selesai ya. Sebelumnya biar semangat tepuk tangan. Kampung Pramuka. Oke, sekarang 2 kali tepuk pramuka. Tepuk Pancasila. Ayo, tahu untuk Pancasila. Nih, Pancasila ada berapa? 5. Pertama, tapi satu dulu. Tek. Nggak usah itu dimasukin. Lo dari itu file. Pramuka, ya. Paham? Ya ininya agak ini pramuka namanya. Ya. Tepuk Pancasila. Iya, itu. Terus apa lagi ya? Tepuk abri. Masih ingat? Di SD pernah dapat? Tepuk abri gini. Tepuk abri, ambil pistol, isi pelor, jedor. Tepuk abri, ambil pistol, isi pelor, jedor. Masih teringat Bapak waktu diajarin seperti itu. Sekarang Bapak kasih kali-kalian. Baik, untuk acara hari ini, sebelum kita menyelesaikan acara ini, kalian simpulkan apa kira-kira ya pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Silakan siapa satu aja orang. Ya, ada ambil ada. Perkenalkan, nama saya Kirana Salsabila. Dari pertemuan kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pelatihan bagi tenaga kerja adalah salah satu kebijakan pemerintah dan harus didukung dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Kirana. Jadi Kirana menyimpulkan kebijakan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau kualitas tenaga kerja. Karena bagaimanapun masyarakat bergerak tanpa ada kebijakan dari pemerintah tidak akan mungkin. Masyarakat dalam hal ini ya di luar pemerintah, misalnya swasta, kemudian perusahaan swasta, terus badan usaha swasta, ya, dan lain-lainnya yang di luar pemerintah tanpa ada kebijakan pemerintah
Salah satunya adalah pelatihan. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Pembelajaran pertama sudah, kemudian sekarang pembelajaran kedua, hari sudah cukup ya, sudah cukup sore ya. Rencana untuk pembelajaran berikutnya Bapak mau kasih tahu nih kalian supaya mempersiapkan materi apa yang akan kita bicarakan nanti setelah ketenagakerjaan ya. Kalau di rencana Bapak kita akan pelajari nanti materi APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, dan APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, mungkin kalian bisa sebelum memulai pembelajaran tersebut minggu depan, kalian bisa literasi dulu. Literasi tidak harus membaca buku teks, kalian bisa googling, kalian bisa lihat YouTube, ya. Istilah sekarang seperti itu kan, literasi, ya. Baik, persiapan untuk kita kembali ke rumah masing-masing. Dibereskan mejanya, hasil proyeknya disimpan dulu, nanti kita tempel ya sama-sama. Sekarang disimpan dulu, digulung dulu, dirapikan, ya, dirapikan dulu. Ya. Awas ada yang ketinggalan, lihat di kolong meja. Si ada yang ketinggalan. Ya. Ke posisi duduk tertib, kita akan berdoa untuk pulang ke rumah. Jangan pulang ke rumah teman. Iya, ke rumah dulu karena hari udah sore. Kecuali yang dekat nggak apa-apa mungkin ya, gitu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran ini. Kita sudah mempelajari materi ketenagakerjaan 2 kali pertemuan, cukup melelahkan. Mudah-mudahan semua ini jadi manfaat buat kalian dan juga buat Bapak. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ketua kelasnya siapkan. Sebelum pulang, mari kita baca doa di dalam hati. Baca doa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, silakan kalian pulang. Ya, makasih ya. Sampai ketemu lagi